Ya, salam saudara. Hari ini kita tahu seluruh dunia memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya katakan, sebelum kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, sekali lagi Tuhan itu menyampaikan berita kabar baik tentang pengampunan dosa. Hari ini di seluruh muka bumi merayakan, saudara. Sekali lagi Tuhan mengumandangkan berita kabar baik kepada setiap manusia. Jangan sampai saudara terlewatkan, karena ini anugerah saudara. Saudara tidak bisa pergi, saudara tidak bisa dapat dimanapun, tetapi hanya ada di dalam Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita memperingati bukan kematian Tuhan, tapi yang ditekankan adalah kita tahu bahwa Tuhan yang sudah disalib itu memberikan kemerdekaan. Berita kemerdekaan, berita pengampunan dosa, berita penebusan dikumandangkan hari ini, saudara. Berita anugerah yang dahsyat dan luar biasa dikumandangkan hari ini. Maka perhatikan baik-baik, saudara. Tuhan mau saudara kita ini mengerti kedatangan Tuhan tidak lama lagi, saudara. Banyak sekali tanda-tanda, banyak sekali bahkan anak-anak kecil pun dipakai Tuhan untuk mengingatkan anak-anak Tuhan supaya mempersiapkan diri buat menyambut kedatangan Tuhan. Sebentar lagi, saudara. Tapi Tuhan itu luar biasa dan ajaib. Kasih-Nya itu tidak pernah habis, saudara. Waktunya hampir habis, kasih Tuhan tetap mengalir sampai saat ini. Terus dengan gencar Tuhan itu, juga dengan pasukan-pasukannya, dengan para malaikatnya bekerja bergerak di seluruh muka bumi, supaya manusia sadar dan bertobat kembali kepada Tuhan, supaya diselamatkan, saudara. Buat kita di tempat ini, Tuhan mau kita mengerti, tidak ada satupun dari antara kita yang binasa. Tuhan mau setiap kita, baik para orang tua, anak-anak muda, anak-anak kecil, bahkan anak-anak bayi, bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Perhatikan baik-baik firman Tuhan, saudara-saudara harus konsentrasi. Jangan buka HP, jangan lihat yang lain. Saudara buka HP kalau baca firman Tuhan. Ya, anak-anak muda, remaja, perhatikan baik-baik. Ini anugerah buat engkau. Kita tidak tahu, mungkin besok kita sudah dipanggil Tuhan, atau besok Tuhan sudah datang. Hari ini kesempatan. Mari saudara tangkap baik-baik. Tangkap baik-baik. Saudara, setiap tahun kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, berita pengampunan. Kita sudah banyak sekali melihat video tentang penyaliban Tuhan. Kita banyak sekali sudah menyaksikan, mungkin lewat drama dan sebagainya, tentang penyaliban Tuhan. Mungkin kita nonton lewat televisi atau apapun itu. Mungkin saudara juga pernah berperan sebagai Yesus yang disalibkan. Saudara, tahukah saudara, waktu saudara melihat, apakah hati saudara tersentuh ketika saudara melihat tayangan itu di video? Dia dicambuki, diludahi, saudara, dipukul, dikatakan dicambuki, dan bahkan darahnya mengucur ke seluruh tubuhnya. Saudara, dikatakan bahwa titik-titik luka di dalam tubuh Yesus itu sebanyak 726 titik, saudara. 726 titik luka-luka di tubuhnya. Mungkin karena kita sudah terbiasa melihat itu terlalu sering, kita anggap itu biasa saja, hanya sekedar tontonan. Setelah itu berlalu, kita lupa. Tetapi hari ini Tuhan mau mengajak kita untuk kita merenungkan lebih dalam, menghargai artinya pengorbanan Tuhan. Kita mau
kita mau meresapinya, supaya kita tidak diintimidasi oleh kuasa-kuasa si jahat, supaya kita tidak seperti bola yang ditendang ke sana kemari oleh kuasa kegelapan dipermainkan. Tetapi hari ini supaya kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari segala dosa, dari segala kutuk, saudara. Jadi jangan bermain lagi dengan dosa. Jangan saudara beri kesempatan hidupmu untuk berbuat dosa. Tapi mari biarkan hidupmu dicengkram dan dikuasai oleh Tuhan sepenuhnya. Saudara, lewat tayangan yang kita lihat, kita melihat tubuh Yesus. Ya, waktu dia disalib, saudara, dipaku tangannya, kakinya, ditusuk lambungnya, saudara. Lalu mahkota duri itu keluar darah. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat sebatas tampil di tubuh. Tetapi tidak banyak orang tahu, saudara, apa yang Yesus alami di dalam roh. Secara tubuh memang sudah sangat menderita. Sudah sangat menderita Yesus secara tubuh, saudara. Karena saat itu dia adalah manusia 100%. Dia bisa merasakan sakit seperti saudara merasakan sakit ketika saudara dirajam, ketika saudara dianiaya. Yesus mengalami itu dan merasakan sakit. 726 titik luka itu membuat dia sakit tubuhnya, saudara. Saudara bisa bayangkan, kita melihat tampilan tubuh, tetapi sampai kedalaman roh tidak banyak orang tahu, saudara. Tetapi Tuhan membuka itu, saudara, kepada seorang hamba Tuhan. Ketika dia mau sungguh-sungguh, Tuhan buka bagaimana Yesus mengalami di dalam alam roh itu, saudara. Orang melihat di depan mata pada saat itu, dan kita yang menonton lewat video, saudara, sangat mengerikan. Tapi kita tidak pernah tahu ketika Yesus juga mengalami penderitaan di dalam batinnya, di dalam rohnya, saudara. Jadi luar dan dalam dia menderita. Saudara harus tahu ini, supaya saudara jangan mempermainkan anugerah Tuhan, supaya saudara jangan mempermainkan penebusan dan pengampunan itu, saudara. Hari ini mari saudara kontak sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau mulai saat ini, aku mau menghargai kasih-Mu yang ajaib itu. Saudara, seorang hamba Tuhan ini, Tuhan nyatakan kepada dia bagaimana Yesus merasakan di dalam roh, saudara. Waktu Yesus itu disalib, saudara, dia menderita dengan tubuh, tetapi di dalam rohnya, saudara, lebih menderita. Karena saat dia digantung di atas kayu salib itu, dia menanggung segala kutuk. Seluruh dunia, saudara, semua manusia seluruh dunia ditanggungkan di atas Yesus di kayu salib itu. Setiap dosa ditimpakan kepadanya, setiap celah, setiap penyakit ditimpakan kepadanya. Semua yang ada di manusia diambil, ditimpakan. Maka dikatakan dia seperti orang yang terkutuk. Itu semua dia lakukan untuk saudara dan untuk saya, untuk semua manusia di seluruh muka bumi, siapapun mereka. Itu Yesus lakukan, saudara, untuk menyelamatkan manusia. Maka saya mau setiap kita di tempat ini, setelah hari ini, mari saudara, lebih lagi cinta sama Tuhan, lebih lagi menyerahkan hidup kepada Tuhan, lebih lagi setia kepada Tuhan. Bukan Yesus yang untung, saudara, waktu kau setia kepada Tuhan, tetapi kita sendiri yang untung. Hari ini saya mau tayangkan video itu. Saudara perhatikan baik-baik bagaimana Yesus itu berbicara tentang penderitaan di dalam rohnya. Saya minta ditayangkan videonya. Saudara kontak sama Tuhan, lalu saudara lihat baik-baik.
lakukan buat kita, saudara. Tanpa terkecuali, buat saudara di tempat ini, buat saya, buat semua orang di seluruh muka bumi. Semua kutuk, semua penyakit, semua dosa, kesengsaraan, penderitaan sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan sudah selesai, tuntas. Saudara dikasih oleh Tuhan, semua ditanggung oleh Tuhan. Seharusnya kita yang menanggung semua itu, saudara. Tetapi Yesus lakukan itu buat kita, supaya kita diselamatkan. Hari ini, saudara kembali renungkan baik-baik arti pengorbanan Tuhan. Saudara, kita ini ditebus oleh darah yang mahal. Coba saudara buka dulu di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Saudara buka, lalu saudara baca dengan kuat. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Dengan cepat saudara. 1, 2, 3. Cuma bupen. Amin. Saudara meresponi dengan sangat kuat apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, saudara. Kita ditebus dengan darah, bukan dengan emas dan perak, tapi darah yang sangat mahal, darah Tuhan sendiri, saudara. Maka dari itu mulai saat ini, jangan kita mau tidak setia, saudara. Mulai saat ini setia, mulai saat ini sungguh-sungguh. Semua Yesus lakukan untuk kita. Jangan mau terintimidasi oleh segala kuasa kegelapan. Jangan beri celah untuk dosa masuk dalam hidup saudara. Terbuka bagi Tuhan mulai hari ini. Jangan izinkan apapun yang ada dalam dunia ini yang mau menekan kehidupan kita. Baik itu penyakit, masalah, keuangan, pekerjaan, kesehatan, atau apapun itu. Saudara ingat, semua sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, yang dibebaskan oleh Tuhan. Maka pengampunan dosa, berita kemerdekaan, berita pengampunan, berita pembebasan ini, saudara, harus diberitakan kepada seluruh umat manusia. Biarlah hari ini dari tempat ini diberitakan buat kita semuanya. Setiap kita jangan ada yang terlewatkan. Semua kita harus menerima, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, semua Tuhan lakukan buat kita. Kita sudah menyaksikan semua, saudara. Tapi saya mau, dan Tuhan pun menginginkan, kita bukan hanya tahu ceritanya, bukan hanya tahu cerita di video itu, saudara. Bukan hanya tahu kisahnya Yesus disalib, jalan salib. Bukan hanya kita tahu kisahnya, bukan hanya kita tahu sejarahnya, bukan hanya kita tahu semua yang kita lihat, tetapi lebih daripada itu harus diterapkan dalam hidup kita. Maka hari ini yang saya mau sampaikan berdasarkan apa yang kita lihat, saudara, dan berdasarkan anugerah Tuhan yang tercurah atas kita hari ini. Karena saya yakin sekali hari ini anugerah itu tercurah melimpah, saudara. Sejak awal tadi ibadah, ketika kita menyembah, itu anugerah pengampunan sudah dicurahkan. Tinggal terletak dari saudara, apakah saudara meresponi atau saudara anggap biasa saja. Tapi hari ini, saudara, apapun yang kita dengar, apapun yang kita saksikan, saya mengajak kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan yang mau disampaikan hari ini. Maka saya mau saudara konsentrasi penuh, kontak dengan Tuhan, supaya saudara mengerti. Bukan hanya kita tahu dan ceritanya, tetapi kita mau
mengaplikasikan atau menerapkannya di dalam hidup kita, saudara. Kita buka di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 mulai ayat 5. Mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Kita mau baca sama-sama. Udah ketemu semua? Amin. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai diri yang harus dipertahankan, melainkan dalam mengusahakan dirinya sendiri dan mengambil kuasa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan karena sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati pada salib. Itulah sebabnya kuasa salib memberikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dapat nama Yesus betul-betul berjalan pada langit dan yang ada di dalam bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Amin. Saudara, kita mau belajar dari apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupannya. Seperti yang ditayangkan tadi, saudara. Kita mau belajar. Mari saudara simak baik-baik, supaya kita dapat mempraktekkannya atau menerapkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan buat. Tapi saya tidak katakan saudara harus disalib seperti Tuhan. Tetapi kita melihat di sini, saudara, di dalam ayat yang kelima di situ dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita semua, Tuhan katakan harus menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti yang dirasakan oleh Tuhan. Apa yang Yesus rasakan, saudara? Kenapa dia melakukan itu? Karena cinta, karena kasih kepada sesama manusia, supaya manusia diselamatkan. Dia melakukan itu semua, saudara. Jadi Tuhan mau apa yang ada di pikiran Tuhan, apa yang ada di pikiran Kristus itu masuk di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat menyalaminya, supaya kita dapat memahami, supaya kita masuk dan menerapkannya dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau. 2000 tahun yang lalu Tuhan disalib menyatakan keselamatan. Kita orang-orang percaya meneruskannya, saudara. Apa yang Tuhan sudah lakukan itu. Apa yang pertama? Ada 2 poin di sini, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Apa yang harus kita terapkan? Yang sudah Tuhan lakukan. Apa yang ada di pikiran Tuhan? Yang ada di pikiran Tuhan, yang ada di hati Tuhan, supaya semua manusia diselamatkan, supaya semua manusia menerima berita pengampunan dosa, supaya manusia semuanya datang kepada Tuhan, menerima anugerah itu, saudara. Itu yang ada di pikiran Tuhan, itu yang ada di hati Tuhan, supaya jangan satupun dari manusia di muka bumi ini yang binasa, tapi Tuhan mau semuanya diselamatkan. Tuhan mau juga apa yang ada di pikiran Tuhan ada di pikiran kita. Apa yang ada di hati Tuhan ada di hati kita. Kalau Tuhan begitu sangat kuat menginginkan jiwa-jiwa diselamatkan, Tuhan juga mau di dalam kita dengan sangat kuat supaya sebanyak-banyaknya orang diselamatkan. Saudara, kita punya tugas. Setelah tadi kita tahu kita sudah ditebus, kita sudah dimerdekakan, kita sudah diampuni dosa. Ketika kita tahu semua Tuhan sudah tanggung semua kutuk itu, kita orang merdeka.
tetapi bukan hidup untuk diri sendiri, tapi kita akan melangsungkan karya keselamatan itu. Itu yang pertama. Kita menceritakan saudara tentang pengampunan. Kita memberitakan tentang Injil keselamatan. Kita menceritakan ada sosok pribadi yang namanya Yesus Kristus yang bisa menebus dosa-dosa, yang bisa mengampuni dosa sebesar apapun, yang bisa menyelamatkan orang dari maut, yang bisa menarik orang dari api neraka, saudara. Satu nama, Yesus Kristus, yang saudara sudah selalu mendengarkannya. Hari ini Tuhan menghendaki saudara menceritakannya, saudara memberitakannya lewat apapun. Itu yang ada di pikiran Tuhan, biar itu ada di pikiran kita dan di hati kita, saudara. Ceritakan. Ini suatu keharusan. Menceritakan bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi lewat kehidupan, lewat gaya hidup kita sebagai anak yang sudah ditebus dan diampuni dosa, yang tidak lagi hidup di dalam dosa. Dosa tidak bermain lagi atas hidupnya, tetapi orang-orang kudus yang akan menebarkan kekudusan dari Tuhan, yang akan membawa dampak yang besar, akan membawa pengaruh kepada lingkungannya, saudara. Bukan kita dipengaruhi oleh dunia ini, tapi kita yang sudah dibebaskan. Kita yakin bahwa kita sudah dibebaskan. Mari kita menjadi berkat. Mari kita menyaksikan bahwa Tuhan itu ajaib dan mampu membebaskan setiap manusia, suku apapun, sekeras apapun, lewat kehidupan kita, gaya hidup, dan juga perkataan, saudara. Catat ini di dalam hidup kita, karena dikatakan tadi, yang ada di dalam pikiran Kristus itu harus ada di pikiran kita, yang ada di hati Tuhan. Bahkan sampai hari ini banyak sekali Tuhan menampakkan diri, saudara, dengan tangisan Tuhan itu, melihat manusia begitu banyak berbondong-bondong menuju jalan kehancuran. Dia menampakkan dia yang tersalib dengan percucuran darah. Lalu dia perlihatkan begitu banyak bangsa-bangsa di dunia. Bahkan di situ pun banyak yang mengaku Kristen dan orang percaya yang sudah melayani Tuhan, masuk dalam himpunan yang besar itu, menuju kepada jurang kebinasaan. Itu disingkatkan, saudara. Buat kita hari ini, jangan saudara masuk dalam bilangan itu, tapi mari saudara pisahkan dirimu, mendekat kepada Tuhan, dan menjadi kawan sekerja Tuhan untuk memberitakan pengampunan dosa itu, bahwa ada pribadi yang sanggup untuk memerdekakan siapapun dari kutuk, dari dosa, dari sakit penyakit, dari penderitaan. Saudara beritakan itu. Tuhan pasti akan senang ketika saudara menyampaikan apa yang ada di pikiran Tuhan itu terlaksana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara perhatikan baik-baik. Judul khotbah saya, hati hamba. Hineni, bukankah juga tema kita bulan ini hineni, saudara? Bulan April ini saya diletakkan hati hamba. Tidak jauh beda, saudara. Lalu yang kedua, kalau pertama kita harus menceritakannya, kita aplikasikan apa yang kita lihat dan kita alami dalam hidup kita. Kita menceritakannya, kita memberitakannya, kita menyaksikannya, kita menyuarakannya supaya banyak orang diselamatkan. Kedua, kita harus memiliki hati hamba. Memiliki hati hamba. Katakan di sebelahnya, memiliki hati hamba. Sekali lagi lebih keras. Sekali lebih keras lagi. Supaya saudara jangan lupa. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat seperti Yesus, ayat 6 dan ayat 7 saya akan bacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Memiliki hati hamba seperti Tuhan Yesus, saudara. Saudara,
yang menjadi miliknya ditanggalkan semua. Dikatakan walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia lepas semua itu. Dan dikatakan dia mengosongkan diri sampai nol, saudara. Kosong artinya sampai nol, saudara. Tidak ada 1% pun yang dibawa oleh Tuhan. Benar-benar nol dan kosong. Inilah dikatakan hati hamba itu sama sekali tidak ada yang namanya kesombongan, kebanggaan, sedikit pun tidak ada. Yesus tanggalkan itu semua. Dia tinggalkan itu semua, saudara. Lalu dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang di atas segala-galanya, dia punya kerajaan yang tak tertandingi, saudara. Semua apapun ada karena dia Tuhan dan dia di atas segalanya. Tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Tetapi dia memiliki hati yang hamba, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, saudara. Merendahkan diri. Hati hamba, saudara. Kita mau belajar seperti Tuhan. Tanggalkan semua. Apa yang kita banggakan, saudara? Mungkin kita punya jabatan, punya kekayaan, punya segala sesuatu. Kita mau belajar menghambakan semuanya, mengosongkan diri kita, menganggap aku bukan siapa-siapa. Aku adalah hamba yang tidak berguna. Menjadi hamba. Lalu yang berikutnya, merendahkan dirinya, dikatakan ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagai seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia, saudara. Setelah dia sama dengan manusia, dia juga tidak membawa, saudara, sesuatu kesombongan di situ. Tidak membawa sedikit pun, saudara, sebagai orang yang ada. Tetapi dikatakan sebagai manusia pun sama seperti kita, tapi dia makin merendahkan diri, bahkan paling rendah dari semua manusia. Kalau kita mau sombong, saudara, siapa kita? Hari ini Tuhan mengajar kepada kita supaya kita memiliki hati hamba. Seperti Tuhan kita belajar. Kita tidak membawa yang namanya kekayaan, kehormatan, jabatan, kedudukan, reputasi dan sebagainya, saudara. Tapi kita mau belajar untuk menghambakan diri kepada Tuhan. Lalu seorang hamba dikatakan dia taat, memiliki hati hamba, merendahkan diri serendah-rendahnya sampai mengosongkan segalanya, saudara. Tidak ada sedikit pun yang dia bawa dan pertahankan. Lalu yang ketiga, taat, bahkan taat sampai mati. Dikatakan di sini telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan, saudara. Jadi seorang hamba itu selain memiliki hati hamba, lalu merendahkan diri, mengosongkan diri, harus ada yang namanya ketaatan. Kalau tidak taat itu bukan hamba, saudara. Itu bukan hamba. Ketaatan. Saudara, kemarin waktu kami doa, Tuhan itu memberikan satu pengajaran. Saya katakan, saya diberkati sekali. Tuhan katakan, Tuhan itu memberkati tempat ini. Tuhan itu melawat tempat ini. Tuhan mau memberikan banyak hal di tempat ini. Lalu Tuhan berbicara tentang hamba.
Tuhan katakan hamba itu selalu dekat dengan tuannya. Selalu dekat dengan Tuhan. Mungkin kita berkata, masa hamba selalu dekat dengan tuannya? Anaklah yang selalu dekat dengan Bapa, atau sahabatlah yang dekat sama Tuhan. Tapi Tuhan berbicara, hamba itu selalu dekat dengan tuannya. Kenapa saudara? Dia selalu ada di bawah kaki tuannya, selalu melayani, ada dekat tuannya, selalu siap melayani. Ketika tuannya memerlukan, dia selalu ada, jadi dia tidak jauh, selalu ada, selalu yang dia inginkan, yang dia lakukan, hanya mentaati saja apapun yang diperintahkan. Kita lihat Tuhan Yesus, Bapa memerintahkan apapun, tidak pernah Tuhan menolak saudara. Sekalipun pada saat itu dia sebagai manusia, dia malah merasakan satu kegentaran. Dikatakan peluhnya seperti titik-titik darah. Dikatakan aku sangat gentar, seperti mau mati rasanya. Sebagai manusia 100% saudara, tetapi dia memilih untuk taat saudara, karena dia adalah seorang hamba. Pada awal dia ada bersama dengan Bapa, dia memilih untuk taat, dia turun mengosongkan diri, tinggalkan semua kemuliaannya, kejayaannya. Ketika dia ada di dunia, dia terus taat dan taat. Apapun yang diperintahkan oleh Bapa, dia lakukan. Maka dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu. Karena memang sangat sakit, seperti kita sudah tonton tadi saudara. Tidak ada manusia yang bisa berani menghadapi itu saudara. Nah saat itu Yesus bukan Allah 100%, bukan Allah 50% atau manusia 50%, tapi manusia 100% ketika dia menghadapi salib itu. Jadi dia dapat merasakan sakit seperti kita rasakan saudara. Ketika itu akan diperhadapkan, ada kegentaran sebagai manusia 100%. Kalau boleh cawan ini lalu, tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Bapa kehendaki. Itu satu ketaatan saudara. Dia bisa saja saat itu, aku tidak mau Bapa, aku tidak sanggup Bapa. Ada haknya saudara, ada haknya. Kita manusia punya hak. Ketika kita mau atau tidak, kita punya hak. Tapi pada saat itu Yesus tidak memegang haknya, dia lepas semua haknya saudara. Kita mau belajar di sini, jangan kita mempertahankan hak dan harga diri. Kita mau belajar seperti Tuhan, menanggalkan hak dan harga diri itu Tuhan, demi keselamatan jiwa-jiwa, demi nama Tuhan dipermuliakan. Yesus taat, bahkan sampai mati di atas kayu salib saudara, sampai finish, selesai seperti yang Bapa mau. Tepat saudara, dilakukan oleh Yesus seperti yang ditayangkan tadi. Finish, selesai tugasnya, sampai taat sampai mati. Tuhan berbicara kepada kita saat ini tentang ketaatan saudara, karena ketaatan itu adalah mutlak saudara, tidak bisa tidak. Kalau saudara sebagai jemaat, saudara sebagai orang percaya, sebagai anak Bapa, saudara sebagai pelayan Tuhan, saudara sebagai pendoa, saudara sebagai hamba Tuhan, ketaatan itu mutlak. Tidak ada arti pelayanan saudara kalau saudara tidak taat. Tidak ada arti apa yang saudara lakukan kalau saudara tidak taat. Karena ketaatan itu mutlak saudara. Ketaatan itu mutlak. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus sudah memberikan contoh yang luar biasa, supaya kita ingat ketika kita mulai melenceng, ingat kepada Tuhan. Tuhan, hamba Tuhan yang taat sampai mati. Ketaatan ini mutlak. Saudara dikasih oleh Tuhan, sekalipun Yesus itu menderita, sekalipun menderita,
memilih untuk taat. Yang ada di hati Tuhan demikian juga. Sekalipun kita menderita, kita harus memilih untuk taat. Ketaatan mutlak. Saya katakan sekali lagi, kalau tidak taat, akibatnya fatal. Kita mau buka di dalam 1 Samuel pasal 1. Kita baca sama-sama ayat 22 sampai 23. Baca sama-sama 1 Samuel pasal 15, saudara ya. 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai 23. 3, 2, 1. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti yang Anda mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya kami lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada korban bakaran. Sebab keberkahan adalah sama seperti dosa terpenuh, dan kebencian adalah sama seperti menyembah berhala di api. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Dia telah menolak engkau sebagai raja. Ya, nah saudara dikasih oleh Tuhan, ini tentang Saul. Ini tentang Saul, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, Saul seorang raja yang dipilih oleh Tuhan. Saudara, raja pilihan, ya, itu luar biasa. Satu penghormatan, saudara. Kalau kita itu dipilih Tuhan, menjadi anak Tuhan, boleh melayani Tuhan, boleh mendekat kepada Tuhan, boleh ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, itu satu penghormatan. Saudara boleh datang beribadah, suatu penghormatan, saudara. Suatu penghormatan. Saul, Tuhan yang pilih dia untuk menjadi raja atas bangsa Israel, raja yang pertama. Itu satu penghormatan dari Tuhan, saudara. Lalu Saul itu memerintah dan memerintah. Tapi pada suatu ketika, waktu Tuhan memerintahkan dia untuk memerangi bangsa Amalek, Tuhan katakan, firman itu, perintah itu keluar, peraturan itu keluar, saudara. Tuhan katakan, habisi semua, baik rajanya, masyarakatnya, manusianya, maupun semua yang ada, termasuk hewan dan sebagainya. Habisi, tuntaskan semua. Itu yang Tuhan katakan. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, Samuel pergi pada saat itu memerangi bangsa Amalek itu. Lalu dia tumpas habis, rajanya belum dia bunuh. Lalu dia melihat di situ ada domba-domba yang bagus-bagus, mungkin tambun-tambun atau gemuk-gemuk. Dia berpikir, aku akan kumpulkan domba-domba yang bagus-bagus ini. Aku mau persembahkan. Juga rakyatnya berkata, mari kita mau bawa di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan senang, karena Tuhan sangat senang mencium bau-bauan dari domba yang dibakar, yang dikorbankan. Memang saudara, Tuhan senang setiap bau-bauan yang harum, yang disukakan oleh Tuhan, tepat seperti yang Tuhan mau, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan juga memberkati Nuh pada saat ini, karena Tuhan itu mencium bau-bauan korban bakaran Nuh, sampai Tuhan mengadakan perjanjian tidak akan memusnahkan bumi ini. Nah, pada saat Saul ini sekarang, dia tidak taat. Dia tidak taat, saudara. Karena dikatakan diambil, padahal Tuhan bilang tumpas habis semua, jangan satu pun diambil. Tetapi Saul ini mengambil untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Apakah Tuhan senang? Menurut saudara Tuhan senang dengan persembahan itu? Dari mana saudara tahu Tuhan tidak senang? Dari mana? Ya, dari firman ini tadi. Amin? Iya. Cari tahu. Dari mana ya? Dari mana ya? Ataukah dari angin yang
Saudara jawab? Oh, udah semangat ya. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Tidak. Pintar saudara berarti menyimak ini. Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Saudara Samuel katakan, "Hei Saul, apakah Tuhan berkenan akan domba-domba yang akan kau persembahkan itu? Apakah Tuhan berkenan?" Dikatakan di sini, apakah Tuhan berkenan kepada korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya dikatakan, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Tuhan katakan, firman Tuhan ini katakan lewat Samuel ini saudara, apakah Tuhan berkenan akan korban persembahan yang akan kau bawa itu? Apakah Tuhan berkenan kepada ketika engkau mendengarkan perintah Tuhan? Tuhan lebih senang Saul mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan lebih senang Saul itu taat, saudara, bukan korban persembahannya. Karena Tuhan sudah katakan dari awal, kau tidak boleh ambil apapun. Tapi dia ambil satu langkah, dia tidak taat. Lalu dia mempersembahkan seolah-olah mau berbuat menyukakan hati Tuhan, tapi Tuhan tidak suka, saudara. Jadi di sini saya mau katakan, ketaatan itu mutlak, saudara, bukan korban persembahanmu, bukan pelayananmu. Kalau kau melayani hebat, engkau semangat berapi-api, engkau berkobar-kobar, kau sebagai penerobos yang tidak terhentikan. Dan kalau engkau tidak taat, semuanya tidak berguna. Perhatikan ini baik-baik, renungkan di dalam diri kita masing-masing. Sekalipun kita hebat beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, tapi kalau dalam titik kita tidak taat, semuanya fatal, saudara. Ketaatan mutlak Yesus sudah nyatakan di atas kayu salib, saudara. Ingat ini baik-baik. Tuhan tidak lihat korban persembahanmu. Apakah berkenan Tuhan buang itu, saudara? Kalau saudara kita tidak taat, lalu kita berkata, haleluya, kita tidak taat. Tuhan bilang, jijik aku dengan penyembahan, jijik aku dengan doamu, jijik aku dengan pelayananmu. Tuhan katakan, kenapa? Karena dia tidak taat. Ketaatan lebih baik. Di dalam ketaatan pasti ada tugas-tugas yang akan dikerjakan, saudara. Di sini dikatakan, sebab ayat 23, pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Kedurhakaan itu artinya pemberontak, saudara. Orang yang tidak taat menurut Tuhan adalah pemberontak, saudara. Mungkin kita tidak rela, kita tidak mau ketika kita dibilang pemberontak. Satu kali kita tidak taat, tetapi di hadapan Tuhan itu sudah masuk pemberontak. Maka dikatakan di sini, pendurhakaan, pemberontakan adalah sama seperti dosa bertenung. Jadi sama dengan kita menyembah berhala, bertenung, menyembah setan-setan, saudara, memanggil arwah-arwah. Makanya ketidaktaatan itu fatal. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Lalu dikatakan di sini, dan kedegilan, ini tidak taat juga, adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Kedegilan, ketidaktaatan, kemarin di pendoa saudara saya katakan rupa-rupa kecil yang merusak kebun anggur yang besar. Saya katakan kepada pendoa, saudara membabat habis namanya singa-singa, kuasa-kuasa iblis, giant-giant, raksasa-raksasa saudara habisi, tembok-tembok saudara terobos, tetapi rubah-rubah saudara tidak singkirkan dari hidup saudara. Rubah-rubah itu merusak kebun anggur yang sedang berbunga, dikatakan di dalam Kidung Agung. Rubah-rubah itu berarti binatang kecil, saudara, tapi dia merusak. Roh ketidaktaatan itu kecil, tidak kelihatan, saudara, tetapi merusak kehidupan kita. Merusak. Maka Tuhan katakan, Tuhan ingatkan kepada kita hari ini dengan sangat kuat diletakkan. Karena Tuhan tidak mau kita di sini menjadi sia-sia, saudara. Apapun yang kita
tetapi tidak taat, sama dengan menyembah berhala dan terakhir. Perhatikan ini baik-baik saudara. Perhatikan ini baik-baik. Saya sangat merasakan ini getaran. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, kepada Saul dikatakan, karena engkau telah menolak firman Tuhan, artinya karena engkau tidak taat, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ditolak saudara. Lalu di dalam ayat yang ke-28 saudara simak, saya akan baca. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, kepada Saul, Tuhan telah mengoyakkan daripada jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Saudara, selain yang menyembah berhala tidak berkenan menjijikan, dicopot jabatannya saudara, dialihkan kepada orang lain yang lebih taat. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Kita sudah pede, percaya diri, kita punya persembahan harum di hadapan Tuhan, tetapi dikatakan Saul itu sudah bersuka cita, wah pasti Tuhan tenang nih, pasti Tuhan senang, aku bawa domba-domba yang harum-harum. Mas saudara, jadi harum dombanya dibawa sama dia ya, supaya Tuhan senang, Tuhan senang. Tapi Tuhan bilang tidak, aku lebih suka ketaatan, bukan persembahanmu, bukan pelayanan. Semua tidak ada arti jika di dalam sisi hidup ada hal-hal yang kau abaikan. Tidak ada ketaatan. Yesus sudah melakukannya. Dia taat kepada Bapa. Dia taat kepada Bapa saudara. Dia melakukan semua tepat seperti yang Tuhan mau. Dia tidak pernah ya, oh Bapa, lalukan cawan ini, berikanlah yang lain saja yang agak enakan. Enggak ada saudara. Walaupun menderita, Tuhan itu tetap taat. Mungkin tidak cocok sama kita saudara. Mungkin peraturan ketetapan tidak cocok. Aku ini menggebu-gebu nih, aku ini pengen lebih lagi, kok aku ditahan sih. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketaatan itu lebih penting. Saudara, pemerintahan Tuhan adalah pemerintahan kerajaan. Jangan lupa ini. Pemerintahan Tuhan adalah pemerintahan kerajaan yang memiliki otoritas penuh kepada sang raja di atas segala raja. Tuhan itu bukan kendali, dia pemimpin. Dia memegang otoritas tertinggi. Pemerintahan kerajaannya itu adalah kerajaan Allah. Makanya tidak pernah kan disebut kerajaan atau pemerintah Tuhan, republik. Apalagi lah yang seperti bangsa-bangsa kan macam-macam. Tapi yang namanya kerajaan saudara, itu otoritas tertinggi ada di pemimpin utamanya. Lalu pemimpin utama nggak mungkin dia bisa mengerjakan semua, pasti dia akan turunkan mandat, ya kan? Mandat kepada menteri mungkin, ya, kepada apalah, mungkin satu wilayah untuk ini, ya, dipilih untuk memimpin, dikasih mandat dan dikasih otoritas. Dia itu akan mengerjakannya, memiliki otoritas kepada rakyatnya di setiap tempat yang dipimpinnya. Rakyat tidak boleh menyuarakan apapun saudara. Kalau sudah diputuskan oleh pemerintahan kerajaan, rakyat harus patuh. Kalau tidak mau patuh, dipancung saudara, dipancung. Otoritas kerajaan yang memimpin dan mengendalikan situasi dan keadaan, bukan rakyat mengendalikan pimpinan saudara. Bukan mendengarkan suara rakyat, tapi rakyat yang mendengarkan suara dan pimpinan kerajaan. Itulah pemerintahan kerajaan Allah. Jangan lupa. Jadi kita sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, kita harus tunduk yang namanya ada otoritas di atas kita. Makanya Tuhan tekankan hari ini ketaatan. Tuhan akan memerintah,
Tuhan tidak bisa langsung, Tuhan bisa sih langsung, tapi Tuhan memakai manusia untuk memimpin manusia yang ada. Itulah dia angkat pemimpin-pemimpin, dia angkat gembala, dia angkat orang-orang yang bisa memimpin mungkin 100 orang, 1000 orang, ataupun jutaan orang. Dia punya otoritas dari kerajaan Allah. Dia punya otoritas dari kerajaan Allah. Apapun yang dia akan perintahkan, peraturan apapun yang akan dia suarakan, rakyat atau jemaat harus tunduk yang ada di bawahnya. Itu pemerintahan kerajaan Allah. Bukan jemaat yang mengatur pemimpin, tapi pemimpin yang mengatur anggotanya, saudara. Bukan anggota mengatur pemimpin. Ini pemerintahan kerajaan Allah, saudara. Jangan kita lupa. Karena kalau kita tidak melakukannya, kita dianggap pemberontak di hadapan Tuhan. Maka Tuhan katakan ketika bangsa Israel itu tidak taat kepada Musa, saudara. Apa yang Tuhan katakan? Musa, dia bukan tidak taat, bukan memberontak kepada engkau, tapi memberontak kepadaku, kata Tuhan. Hari ini pun Tuhan menyuarakan kepada kita, ketika kita tidak taat, Tuhan katakan kita bukan tidak taat kepada pimpinan kita, tetapi kita memberontak kepada Tuhan. Bukan hanya memberontak kepada pimpinan kita, tapi pemberontakan itu sampai kepada Tuhan. Hati-hati ini, saudara. Hati-hati. Bukan saya ingin saudara menghormati pemimpin di sini. Bukan saya mau mencari hormat kepada saudara. Saya katakan, dihormati atau tidak dihormati kami, tidak ada pengaruh, saudara. Benar, tidak ada pengaruh buat kami. Saudara mau menghormati, mau taat, atau saudara mau memberontak, tidak taat, tidak ada pengaruh. Kami biasa aja, karena kami tidak gila hormat. Kami tidak mencari hormat dari manusia. Tidak mengaruh, tidak ada pengaruh, saudara. Dihormati tidak ada pengaruh, tidak dihormati tidak ada pengaruh, biasa aja. Karena kita tidak mencari penghormatan dari manusia, tetapi ada pengaruhnya buat saudara sebagai yang dipimpin. Karena apa? Ketika saudara tidak taat di hadapan Tuhan, saudara memberontak. Musa, kata Tuhan, mereka bukan memberontak kepada engkau, mereka bukan bersungut-sungut kepadamu, tapi mereka memberontak kepadaku, bersungut-sungut kepadaku, kata Tuhan. Perhatikan ini baik-baik, saudara. Sekali lagi saya katakan, saudara menghormati atau tidak pengaruh buat kami, tetapi pengaruh buat saudara. Saudara akan kehilangan kesempatan. Seperti Saul dikoyakkan kerajaan itu dari dia. Waktu dia memohon-mohon kepada Samuel, tidak ada lagi kesempatan, saudara. Karena dia sudah bermain-main dengan kesempatan. Dia menganggap dia seorang raja yang punya otoritas, yang bisa mengatur segala sesuatu. Dia lupa akan ada otoritas tertinggi di atasnya. Otoritas tertinggi ada di dalam tangan Tuhan, saudara. Semua harus tunduk kepada Tuhan, siapapun kita. Saudara dikasih oleh Tuhan. Maka di dalam Samuel tadi ayat 28, kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripada. Tuhan akan mengganti, saudara. Ketika itu dikoyakkan, ketika itu diambil dari kita, dan itu akan dialihkan kepada orang lain yang dianggap Tuhan itu layak, akan dialihkan. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kesempatan jangan dilewatkan. Ketika kita diberi kepercayaan, mari saudara kita belajar taat. Apapun itu kita taat, kita renungkan dalam kehidupan kita. Ketaatan itu mutlak. Kita renungkan, camkan baik-baik di dalam hati kita. Ini buat perenungan. Lakukan bagian kita, saudara. Di dalam hidup kita sehari-hari pun pasti ada pemimpin dalam hidup kita. Lakukan bagiannya masing-masing.
Para istri tunduk kepada suami. Jangan mentang-mentang sudah capek ngurusin anak sesuka-sukanya sama suami. Tetap tunduk karena ada otoritas. Mungkin kita berkata suamiku belum bertobat. Kita lakukan bagian kita, saudara. Jangan tunggu dia bertobat baru kita tunduk. Amin. Kita lakukan aja bagian kita. Namanya bagian kita kan. Mau apapun dia modelnya, lakukan aja bagian kita. Anak juga terhadap orang tua. Dan semua ada bagiannya. Suami ada bagiannya. Semua kita ada bagiannya. Lakukan bagian kita, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan. Hamba tadi yang saya katakan ada pesan Tuhan. Hamba itu selalu ada di dekat Tuhannya. Dia tidak pernah jauh. Di dalam roh saya bertanya, Tuhan, kok hamba tidak pernah jauh? Bukankah dia tidak dapat warisan? Hamba tidak dapat warisan, saudara. Yang dapat warisan itu anak. Karena hamba ini punya hati yang polos, punya hineni itu, saudara. Ya, ya Tuhan, ini aku. Ya, aku siap untuk mengerjakan. Ini aku. Tidak pernah dipanggil mana ini hamba, mana ini orangnya. Ya. Tapi dia selalu ada ketika Tuhan itu membutuhkan. Ketika Tuhan itu ingin memerintah sesuatu, dia selalu katakan siap. Siap Tuhan, aku siap. Ini aku siap karena aku hamba untuk mengerjakan. Lalu Tuhan katakan ketika hamba ini selalu ada melayani, dia tidak pernah meminta sesuatu, saudara, meminta imbalan, meminta perhatian, dan pokoknya dia kerjakan aja bagiannya tadi. Dia kerjakan sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba. Dia terus melakukan maksimal mungkin, semaksimal mungkin, sebaik dan yang terbaik dia berikan kepada Tuhannya sebagai penghormatan dan pelayanannya. Lalu Tuhan katakan kepada pesan Tuhan kemarin, hamba itu aku bisa angkat menjadi anak. Hamba itu ketika berkenan di hadapan Tuhan, menjadi hamba yang rendah hati, menjadi hamba yang taat, Tuhan katakan aku akan angkat dia menjadi anak. Lalu saudara, saya dikasih pengertian, Tuhan itu langsung menggendong. Aku angkat dia menjadi anak. Tuhan katakan kalau sahabat itu tidak selalu ada di kaki, saudara, sahabatnya. Kalau Yesus itu sahabat, lalu kita juga sahabat. Kita tidak selalu ada, sahabat ini tidak selalu bersama. Sewaktu-waktu memang sahabat bisa curhat, tetapi hamba tidak pernah curhat, saudara. Betul tidak? Hamba itu budak, tidak pernah curhat kepada Tuhannya. Walaupun dia menderita, walaupun dia capek, dia tidak bilang, Tuhan, aku capek, please lah, aku istirahat sebentar. Tidak ada, saudara. Namanya hamba, dia terus mengerjakannya. Dia akan berusaha sekuat tenaga, saudara. Dia akan lakukan itu dan tidak pernah curhat dan tidak pernah minta perhatian. Maka ketika hamba itu melakukan yang demikian, menjadi hamba yang baik dan dia berkenan di hati Tuhannya, maka Tuhan katakan kemarin, aku angkat hamba itu menjadi anak yang aku kasih. Aku dekat dia, Tuhan katakan, dan aku memberikan semua warisan. Bayangkan saudara, ketika saudara menjadi hamba yang taat dan setia, mengosongkan diri, tidak meminta hak-hak saudara, menanggalkan semua itu, harga diri dan sebagainya, kita diangkat oleh Tuhan menjadi anak, sehingga kita berhak menjadi ahli waris. Tuhan katakan. Lalu Tuhan katakan aku menggendong. Lalu dikatakan ketika Tuhan berjalan, tapak kaki kita tidak ada, saudara. Tuhan katakan, karena engkau digendong, nak, yang ada kelihatan adalah telapak kakiku. Karena engkau aku gendong, karena anak yang kukasihi, aku tidak mau melepaskannya. Yang melangkah itu aku, tidak ada lagi tapak kakimu. Kalau masih ada tapak kaki kita masih bergandengan, saudara. Kita masih bergandengan atau kita menurut di belakang. Tetapi seorang anak yang diangkat dari hamba yang taat dan setia itu, dikatakan dia mendekat sesuatu yang istimewa, yang sangat berarti, saudara, seperti mutiara yang sangat berharga, yang sudah diproses, saudara. Mutiara itu diproses ketika dia masuk di dalam kerang itu, dia dulunya kerikil yang kasar,
ketika dia proses sampai puluhan tahun menjadi mutiara. Itulah hamba tadi yang mau setia dan taat ketika diproses. Seperti Yesus ketika menghadapi olokan dan ejekan dan penderitaan dan sebagainya, dia diangkat. Maka dikatakan di dalam Filipi itu, saudara, Tuhan mengatakan di situ ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Maka saudara, seperti Yesus, Allah sangat meninggikan dia. Seperti itulah yang Tuhan katakan ketika hamba itu taat, ketika hamba itu setia dan melakukan semuanya, melewati proses, tidak pernah mengeluh dan tidak pernah menyerah. Tuhan angkat menjadi anak, dia gendong dan dia bawa. Ketika kita, kata Tuhan, ketika engkau menghadapi lautan yang luas penuh gelombang, engkau tidak perlu takut, kata Tuhan, karena engkau ada di dalam gendonganku. Aku yang akan menyeberang dengan telapak kakiku. Bayangkan saudara, apakah kita mau sampai kita diangkat menjadi anak yang digendong oleh Tuhan, menjadi sesuatu yang berarti dan berharga, saudara? Kita tidak sendiri, kita ada di dalam gendongan Tuhan. Kemanapun Tuhan bawa kita, melewati badai, melewati sungai, melewati laut, gelombang, bahaya, api mungkin yang berkobar-kobar untuk menghanguskan, kita ada di dalam dekapan itu. Yesus yang akan menjalani semua itu, saudara. Amin. Rindukah saudara seperti ini? Jadilah hamba yang taat sampai engkau menjadi anak. Jangan menjadi pemberontak, saudara. Ketika engkau tidak taat, Tuhan perhitungkan itu sebagai pemberontak. Kau tidak akan dipedulikan. Seperti Saul, persembahannya tidak dipedulikan oleh Tuhan, tetapi justru dicopot, jabatannya dicopot, saudara. Jangan anggap yang saudara lakukan, kalau tidak disertai ketaatan, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Tundukkan